Penampakan hantu Umu Sipian. Malam itu, hujan lebat turun membasahi seluruh kampung. Petir sabung menyabung, dan angin menderu mengoyakkan suasana. Di sebuah rumah kecil, Rina berbaring di atas katil, merenung layar handphone sambil menunggu bekalan elektrik yang terputus pulih semula. Dia berharap dapat menonton drama kesukaannya sebelum tidur. Tiba-tiba, suara aneh seperti sesuatu merayap di atas siling membuatkan jantungnya berdegup kencang. Mungkin cicak, pikir Rina, coba menenangkan dirinya. Namun, bunyi itu semakin kuat dan menjalar. Hatinya mula berasa tidak enak. Rina coba mengalihkan perhatian dengan menyalakannya handphone, tetapi bunyi merayap itu terus menghantui pendengarannya. Akhirnya, Rina tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia bangun dari katil dan mengambil lampu suluh yang diletak di sudut bilik. Dengan langkah perlahan, dia mendekati pintu dan mengarahkan cahaya ke siling. Namun, tidak ada apa-apa yang kelihatan. Bunyi itu semakin hampir, seolah-olah sesuatu sedang bergerak menuju ke arahnya. Rina menelan liur dengan berat. Apa yang sedang berlaku ini? Bisiknya dalam hati. Dengan penuh keberanian, dia beranikan diri memeriksa sudut bilik yang paling gelap. Ketika lampu suluhnya menyinar ke sudut itu, Rina terkejut apabila melihat satu penampakan yang menyeramkan. Seorang wanita dengan rambut panjang lebat mengurai, berpayudara panjang dan lidah yang menjulur panjang, berdiri membelakanginya. Dia mengenakan baju putih kotor yang terlihat basah. Ini, siapa? Rina tergetar, suaranya tersekat. Penampakan itu berpaling, dan mata merah menyala menatap tepat ke arah Rina. Lidah panjangnya menjelajah keluar, menggorengkan suasana waktu malam. Rina terperanjat dan segera terjatuh ke belakang. Dalam beberapa saat, penampakan itu melangkah ke arah Rina, dan bau busuk memenuhi ruang bilik. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Teror menyerang satu persatu, dan pikirannya melayang kepada cerita-cerita tentang Umu Sipian, hantu yang menakutkan yang sering diceritakan oleh orang tua. Dengan sisa keberanian yang ada, Rina coba lari keluar dari bilik, tetapi kakinya terasa berat. Ketika hujan lebat di luar dan petir sambung menyambung, penampakan itu semakin hampir, kini sudah berdiri di atasnya dengan menakutkan. "Mengapa kau ganggu aku?" Rina berteriak. Dalam nada perlahan, suara seram itu menjawab, "Aku mencari bayi." Rina terkejut, dan ingatan akan cerita-cerita yang mengatakan bahwa Umu Sipian sering mencari bayi yang hilang datang berlari dalam pikirannya. Dengan cepat, Rina mengenangkan sekelilingnya, mencari jalan untuk melepaskan diri. Jangan ganggu aku." Rina meraih lampu suluh dan menyinarkannya ke arah hantu itu. Sesaat kemudian, penampakan tersebut terkejut lantas menjauh sedikit, menyembunyikan wajahnya yang menyeramkan ke dalam bayangan. Dalam sekelip mata, Rina merasakan satu dorongan yang kuat untuk bangkit dan berlari. Dia terus melarikan diri keluar dari biliknya, meninggalkan segala-galanya di belakang. Ketika melangkah keluar, dia dapat melihat kembali sekeliling dan terkejut. Hantu Umu Sipian tidak mengejarnya tetapi hanya melihat dari jauh dengan senyuman aneh yang menakutkan. Hujan terus turun, tetapi Rina tidak peduli. Dia berlari ke rumah jiran, mengetuk pintu dengan kuat. "Tolong, bantu saya," teriaknya, masih dalam ketakutan. Tetangga yang mendengar, Pak Abu, bergegas membuka pintu. Dengan wajah khawatir, dia segera membawa Rina masuk dan menyalakan lampu. "Ada apa ini, Rina?" tanyanya. Rina, dengan suara bergetar, menerangkan segalanya tentang penampakan hantu itu. Pak Abu yang berpengalaman dengan kisah seram dalam masyarakatnya berkata, "Umu Sipian selalu mengganggu mereka yang menyimpan rahasia, dan kita perlu mengusirnya." Malam itu menjadi malam yang tidak akan dilupakan Rina. Hujan terus turun, tetapi dia mengetahui bahwa kegelapan malam bukan sekadar hujan, tetapi juga bayang-bayang hantu yang selalu mengintai. Dan selepas pengalaman itu, setiap kali mendengar hujan, Rina pasti teringat pada hantu Umu Sipian yang menakutkan.